Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Eka Padusabila dengan NIM 31231061 kelas I233D. Kalian pernah dengar gak sih apa itu data analysis tool? Pasti belum pada dengar kan ya? Terus kalian tahu juga gak sih bagaimana cara implementasi Naive Bayes dengan Google Colab? Pasti belum pada tahu juga kan ya? Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang data analysis tools dan bagaimana cara implementasi Naive Bayes dengan Google Colab. Langsung saja kita masuk ke videonya ya. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang data analysis tools. Data tidak pernah berbicara dengan sendirinya. Kita membutuhkan alat yang tepat untuk mengubah data menjadi pengetahuan. Ini terdapat sebuah kutipan yang menjelaskan bahwa data yang kita miliki sebenarnya belum memiliki arti jika tidak diolah. Oleh karena itu, kita memerlukan alat atau tools yang dapat membantu mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Di sini juga data analysis tools diperlukan untuk membantu pengguna melakukan pengolahan data, membersihkan data, pemodelan, evaluasi, dan visualisasi hasil analisis. Nah, berikut beberapa tools yang sering digunakan ada WK, RapidMiner, Orange, dan Creamy. Yang pertama ada WK, Waikato Environment for Language Analysis, adalah software open source yang dikembangkan oleh Universitas of Waikato untuk kebutuhan machine learning dan data mining. Nah, di sini juga WK memiliki fitur utama. Yang pertama, data pre-processing untuk membersihkan dan menyiapkan data sebelum dianalisis. Kemudian ada classification yang digunakan untuk memprediksi suatu kelas berdasarkan data yang dimiliki. Selanjutnya ada association rules untuk mencari hubungan antar data. Ada juga clustering untuk mengelompokkan data yang memiliki kemiripan. Dan yang terakhir ada visualization untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik atau tampilan visual. Di sini WK juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya gratis dan open source, mudah digunakan banyak algoritma machine learning. Kekurangannya antarmuka sederhana, kurang cocok untuk data berukuran sangat besar. Di sini yang kedua ada RapidMiner. RapidMiner merupakan software data mining berbasis workflow visual yang memungkinkan pengguna melakukan analisis data melalui metode drag and drop. RapidMiner juga mempunyai fitur utama yang dimiliki adalah data preparation untuk menyiapkan data, terus machine learning yaitu membangun model prediksi, terus workflow visual yang memudahkan pengguna dalam menyusun proses analisis. Yang keempat ada predictive analysis untuk melakukan prediksi, serta model evaluation yang digunakan untuk mengukur performa model yang telah dibuat. Nah, di sini juga RapidMiner punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, user friendly, tidak memerlukan banyak coding, cocok untuk pembelajaran data mining. Kekurangannya, versi gratis memiliki batasan penggunaan. Nah, di sini ada Orange adalah
software data mining berbasis visual programming yang dikembangkan untuk analisis data dan machine learning. Nah, di Orange juga mempunyai fitur utama, yaitu ada visual workflow, itu memudahkan menyusun proses analisis secara visual. Terus ada classification untuk klasifikasi data. Terus ada clustering itu untuk pengelompokan data, dan data visualization yang membantu menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik. Nah, Orange ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu sangat mudah digunakan banyak media visual, terus kekurangannya kurang populer dibanding Rapid Miner. Nah, selanjutnya ada NIMI, Content Information Miner, adalah platform open source untuk data analisis dan data mining berbasis workflow. Fitur utamanya yaitu ada ETL data untuk proses ekstraksi dan transformasi data. Terus ada juga machine learning yang mendukung berbagai algoritma dan membangun model prediksi. Terus juga ada data visualization untuk menampilkan hasil secara visual. Terus ada workflow analysis untuk mengatur alur analisis. NIMI juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya mendukung big data integrasi dengan Python dan R. Kekurangannya membutuhkan sofistikasi komputer lebih tinggi. Kesimpulannya, data analysis tools merupakan perangkat yang membantu proses pengolahan analisis dan visualisasi data sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. WK, Rapid Miner, Orange, dan NIMI memiliki fitur kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Penggunaan Google Colab sebagai platform berbasis cloud memudahkan implementasi data mining dan machine learning tanpa memerlukan instalasi yang rumit. Dengan memilih tools yang tepat, proses analisis data dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akurat sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke teman-teman, di sini ada referensinya. Terus bukanlah tujuan akhir. Keberhasilan data mining terletak pada kemampuan memahami pola, menemukan insight, dan menghasilkan solusi. Pada praktikum data mining pertemuan ke-15, di sini saya akan melakukan implementasi algoritma Naive Bayes menggunakan Google Colab untuk melakukan klasifikasi data penyakit jantung. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama mengambil dataset dari Kaggle, yang kedua melakukan preprocessing data, yang ketiga membangun model Naive Bayes, yang keempat mengukur performa model menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1 score, dan yang terakhir menampilkan confusion matrix. Nah, di sini ada tampilan Google Colab ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita cari Kaggle. Nah, teman-teman di sini sign in dulu ya. Nah, bisa lewat email. Nah, nanti tampilan Kaggle-nya seperti ini ya
di setting pengaturan, terus kita klik API tokens. Nah, di sini saya ingin menginstal Kaggle API menggunakan perintah pip install Kaggle. Tujuan instalasi ini agar Google Colab dapat terhubung dengan Kaggle dan mengunduh dataset secara langsung. Kita klik generate new token. Terus kita pilih cari di sini. Nah, ini kodenya ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mengupload file Kaggle JSON menggunakan kode ini ya teman-teman. Ke sini, ke Google Colab. Kemudian saya jalankan ya teman-teman. Kemudian saya memilih file JSON yang telah diunduh sebelumnya. Ini nah, ini udah di download ya teman-teman. Udah kita klik ini, kita di download. Nah, setelah ini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjalankan untuk mengatur asal file KBC sehingga dapat digunakan oleh Google Colab saja teman-teman. Di sini yang dikonfigurasi Kaggle ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya, kita download dataset.
nanti dataset sudah tersedia di Google Colab ya teman-teman. Setelah itu add file to file chip ya teman-teman. Kita running ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke angka kelima, yaitu import library. Import library ini digunakan untuk pengelolaan data visualisasi, pembuatan model NaPBAYS, dan evaluasi model ya teman-teman. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan membaca dataset ya teman-teman. Ini yang membaca dataset berhasil ya. Di sini informasi dataset kita ini 34. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, berarti ini berhasil ya. Selanjutnya kita ke mengecek missing value ya teman-teman. Nah, ini berhasil ya teman-teman, sudah jalan yang ini. Jika semua nol ya teman-teman, tidak berarti ini jika semua nol berarti tidak ada missing value ya teman-teman. Ini kan nol semua ya, berarti ini semua ya, tidak ada missing value ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke langkah 9. Oke teman-teman, di sini kita akan mengubah data kategorikal menjadi numerik ya. Oke, ini udah lanjut, kita akan cek hasilnya ya teman-teman. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Hasil dari mengubah data kategorial menjadi numerik ya. Ini hasilnya teman-teman. Nah, selanjutnya ada menentukan fitur dan target. Oke, ini jalan ya teman-teman. Di sini juga ada membagi data training
dan testing. 80% training, 20% testing. Bisa teman-teman ya. Ini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya ada membangun model Navy Base. Ini berhasil ya teman-teman. Ke prediksi. Ini dijalankan ya teman-teman. Ini juga berhasil. Dari sini ada menghitung akuarasi ya teman-teman. Nah, akuarasinya itu 0,84. Oke, selanjutnya di sini ada classification report ya teman-teman. Nah, ini tampilannya berhasil ya teman-teman. Nah, di sini tuh outputnya ada precision, recall, F1 score dan support. Maka ada juga sama. Nah, ada kan? Ini ada precision, recall, F1 score dan support. Selanjutnya di sini ada confusion matrix. Oke, di sini berhasil ya. Ada arraynya 65,12 dan 17,90. Nah, di sini ada visually coefficient matrix. Kita coba ya, teman-teman. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, yang coefficient matrix Navy Bayes. Nah, berarti ini berhasil ya teman-teman yang coefficient matrix Navy Bayes. Selanjutnya di visualisasi akurasi ya teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman. Jalankan. Ini tampilan akuarasi Navy Bayes ya teman-teman. Selanjutnya mengambil nilai precision, recall, dan F1. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Ini yang terakhir yaitu visualisasi precision, recall, F1 ya teman-teman.
Nah, dan ini tampilan evaluasi Navis Bayes ya teman-teman. Nah, di sini juga ada precision-nya, ada recall, ada exactness score. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, algoritma Navis Bayes berhasil diterapkan untuk melakukan klasifikasi data penyakit jantung. Evaluasi dilakukan menggunakan accelerofancy, precision, recall exactness score, dan conversion matrix sehingga performa model dapat dianalisis dengan baik. Jadi ini berhasil semua ya teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan teman-teman semua. Nah, teman-teman, tadi pembahasan tentang mengenai data analisis tools dan cara implementasi Naib Bayes dengan Google Colab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.